Lalu apakah desakan Maki tersebut akan dikabulkan dan apa saja hal-hal yang memberatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam membantu pelarian Joko Chandra? Kami akan hadirkan cuplikan dialog bersama Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman dalam program Aini Sore beberapa waktu lalu. Untuk masalah penjatuhan hukuman disiplin ini kan ada prosedur dan tata cara yang harus ditempuh. Antara lain untuk temuan pelanggaran. Pelanggaran itu kan secara administratif sudah ditemukan ketika dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan berupa pencopotan jabatan. Namun kan tidak berhenti di situ karena masih ada rentetan peristiwa pidana, yaitu bertemu terpidana buron oknum jaksa P itu. Padahal oknum jaksa kan tidak boleh bertemu terpidana, harus bertemu dalam rangka eksekusi. Nah di situ kan ada dugaan pelanggaran pidana pasal 221, 223 KUHP. Kemudian berlanjut kepada yang kemarin telah diumumkan naik ke penyidikan walaupun belum ditetapkan tersangkanya, bahwa ini masuk ke penyidikan pidana khusus. Nah, dengan kedua alasan tadi, pidana umum dan pidana khusus, saya kira cukup beralasan apa yang diusulkan oleh Maki. Sebab kalau terindikasi, tersangkut peristiwa pidana khusus maupun pidana umum, memang konsekuensinya harus pemberhentian tidak dengan hormat. Sangat begitu dominan dan aktif untuk membantu Joko Chandra lepas dari jeratan hukumnya. Rencana kan bahwa awal-awalnya kan istilahnya mau mengurus permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Levelnya seperti itu, bahwa putusan PK itu tidak bisa dieksekusi. Jadi saya setidaknya, kalau toh ini posisinya ini kan menjadi curiga juga. Kalau toh ini tidak terlibat yang lain atau atasannya dugaannya begitu, mestinya kan sudah dilepas di proses pidana, dipanggil Komisi Kejaksaan, diizinkan disuruh berangkat. Tiba-tiba kok malah justru saya terus terang aja merasa lembaganya presiden yaitu Komisi Kejaksaan ikut dihina oleh perlindungan Soal statusnya sudah penyidikan saat ini? Ya penyidikan tarik ulur kemarin aja. Kalau kira-kira saya tidak meminta Barreskrim dipanggil sebagai saksi, saya yakin juga belum tentu ada penyidikan malam harinya gitu kan. Itu kan terpaksa harus, bahasanya kan saya harus meminta Barreskrim untuk manggil saksi. Kalau nanti memang dugaan terlibat ada ya ditetapkan tersangka. Nah nampaknya kan harus di-push begitu. Masa Kejaksaan Agung yang mestinya harus lebih hebat dari kepolisian melakukan tindakan-tindakan seakan-akan harus di-push oleh masyarakat. Dan Komisi Kejaksaan juga harus memaksa-maksa meminta LHP baru diberikan misalnya gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak nalar.